semua. Selamat Halo pagi. halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya tergantung kalian dengerinnya kapan ya, guys. Bener 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 bener. Apa kabar nih, Street? Baik, aku mah baik terus deh kayaknya, Rin. Kalau kamu gimana? Sehat sih, sehat alhamdulillah. Kamu gimana? Iya ya, aku juga sehat kok nih, alhamdulillah sekarang. Yang penting mah, kalau hari gini sehat aja ya. Iya, Yang penting yang penting sekarang tuh sehat ya. aduh, soalnya semakin pandemi ini agak takut-takut gitu sih. Makin serem ya. Tapi kalau kamu sendiri Mhm. makin ini nggak, makin parno gitu nggak, Rin? Maksudnya kayak gitulah, makin parno, semprot-semprot terus gitu nggak? Mungkin karena udah terbiasa kali ya, jadi kayak kemana-mana tuh bawa sanitizer, hand sanitizer gitu, tisu tuh kayak udah wajib gitulah, peralatan lengkap. Iya, bahkan kalau misalkan walaupun kita nggak tahu ya bener efektif Mhm, atau enggak, tapi kan namanya juga kayak usaha aja ya, usaha mhm. pencegahan gitu. Kayak aku aja kalau misalkan kayak ketemu maksudnya kalau ke tempat yang agak rame gitu, itu, eee, selalu pakai masker double sih, saking parnonya kali ya. Iya, Tapi kayaknya paling lebay emang perlu ya. iya, tapi kalau sekarang tuh kayak nggak lebay lagi sih gitu, kayak ini udah hidup dan mati aja gitu. Oke oke Rin, nah kita hari ini ngobrol sama siapa nih Rin? Nah, ini nih Strit, ada yang spesial untuk, teman-teman Digicode hari ini nih Strit. Kalau Apa nih? biasanya kita ngobrol bareng cewek-cewek kan ya. Hari ini kita kedatangan cowok nih, Street. Oh berarti Namanya dari mhm, namanya siapa Rin? apa? Nah, Namanya Kak Peter Tanugraha oh sebagai gitu. co-founder dari Kota Berarti Kode. dari sebanyak episode ini, beberapa Mhm, episode ini kita ngobrol sama perempuan terus ya. mhm. Nah, kali ini kita dapat insight baru nih dari Kak Peter gitu. Halo Kak Peter. Hai, halo semuanya. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Peter. Apa kabar nih, Kak, hari Baik, ini? baik. Baik, sama ya. Kalau kayak lagi pandemi gini ya kebanyakan kita work from home lah ya, kira-kira. Mmm. Mhm. Koneksi internet harus bagus ya Kak Peter ya? Oh iya, harus bagus. Ini udah siap-siap nih, kayak sebelum mau ada call kayak gini. Pastiin dulu internetnya jalan. Udah dites-tes dulu, apa namanya, audio, pokoknya banyak lah ya, Kak, persiapan. Iya. Gimana Kak Peter sehat hari ini, Kak? Baik, baik. Saya kan memang orangnya pagi ya, makanya Mhm. kemarin saya request ketemuannya meetingnya pagi gitu, biar lebih fresh. Oh, morning person gitu ya, Kak? Ya, 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 ya. Tapi Kak Peter, boleh dong Kak Peter perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman di Jikut yang mungkin belum kenal atau belum tahu sosok Kak Peter ini gitu. Kak Peter nih sebenarnya siapa sih gitu? Oke, boleh, boleh. Mungkin santai aja kali ya ngomongannya. Iya. Iya iya. Ya, jadi hai semuanya. Nama saya Peter. Saya adalah salah satu co-founder dari kotakode.com. Mungkin sebagai quick introduction ya, Kotakode itu kita adalah sebuah application, online application untuk programmer di Indonesia. Nah, jadi kita ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama kita ada forum Q&A. Jadi mungkin misalnya orang pemula, programmer pemula yang ingin baru belajar coding dan mereka ada pertanyaan, mereka juga bisa tanya di forum kita. Dan juga tapi misalnya kalian juga udah pro, silakan juga kontribusi dan mendapatkan poin sekaligus bantu teman-teman yang lain yang mungkin baru belajar. Yang kedua kita juga ada sebuah blogging platform ya. Platform blogging ini bisa untuk sharing-sharing juga about the latest technical, tech stuff, dan juga sharing-sharing tutorial and all that. And finally kita juga lagi nge-build sebuah job platform, tapi ini kita lagi still in the process, and we're planning to release it maybe sometime this year, kayak around June or July. So yeah, thank you. Oke, menarik banget nih, si Kota Kode ini. Kayaknya sangat membantu gitu untuk pemula-pemula, programmer-programmer pemula ya, Kak. Nah, Kak, kalau misalkan, aku tanya sedikit nih, Kak, inspirasinya untuk ngebangun Kota Kode itu apa sih, Kak? Ya, jadi kan gimana ya? Lebih karena ada
ada sebuah cerita sih. Jadi kan gini, ceritakan dulu kan saya kan aktif di Stack Overflow ya. Saya yakin kita semua programmer kita pasti familiar lah sama apa sih Stack Overflow, Banget. ya kan? Pasti udah pernah buka lah. Iya. Nah, saya tuh dulu di situ tuh sebagai kontributor. Saya tuh suka ngebantu-bantu orang lain di Stack Overflow. Apa kata suatu hari ini ketika saya lagi browsing di Stack Overflow, saya ada lihat sebuah pertanyaan yang diajuin tuh orang Indo. Dari namanya kan kelihatan tuh username-nya tuh. Kayak it's an Indonesian username lah. Nah, terus dari situ pokoknya dari ketika saya lihat pertanyaan itu tuh bahasa dia punya language-nya tuh ketahuan banget kalau ini orang tuh menggunakan Google Translate gitu dan bahasanya tuh susah banget dimengertikan. Oke. Terus ya I'm sure you guys know kalau di Stack Overflow gitu kan mereka kan lumayan galak-galak ya komunitasnya ya. Nah, jadi tuh di situ tuh diomelin sama si other community membernya. Kamu kok bikin pertanyaan kok susah dipengerti gitu. Kan kalian kan menggunakan platform yang istilahnya you're using an English based platform, so we expect kalau kalian punya kamu punya pertanyaan itu bisa dimengerti gitu. Apa kata ini orang diserang sama banyak komunitas member lainnya sampai akhirnya dia take down pertanyaannya. Dia nggak jadi nanya tuh. Dari situ, me just being curious, I penasaran aja kan. Masa susah ini sih buat orang Indo kan kalau mau nanya gitu. Why do they have to go through all this gitu menurut aku kan. Jadi dari situ aku nggak tanya-tanya temen aku tuh yang kerja di Indonesia sebagai yang juga kerja di bidang programming di Indonesia. Specifically, I nanya, by the way nih kalau di Indo kalau orang mau nanya-nanya tuh di mana sih, ya kan? Terus di situ aku tuh baru tuh diarahin ke grup-grup seperti Facebook, Telegram, ya kan? Yang kayak di mana orang tuh menjadi tempat alternatif tanya jawab. Iya, mungkin ada Grup, komunitas tersendirinya gitu ya, ya Kak, ya? benar-benar. Grup WhatsApp even kan, WhatsApp juga bisa jadi tempat untuk tanya jawab gitu. Dari situ saya mulai nih iseng-iseng aja join. Waktu itu saya posisi masih di Kanada ya. Jadi at that time saya kan juga ada full time. Jadi waktu itu saya ini sebagai iseng-iseng aja gitu. Saya mulai join komunitasnya, saya iseng-iseng, saya ikutan partisipasi. And of course, kayak you can imagine misalnya tanya jawab di sebuah kayak chat based itu kan bisa berantakan banget kan. Contohnya Iya, misalnya ada orang bisa nanya benar-benar. satu, terus ada orang lain bisa ngomong hal yang nggak terkait sama pertanyaannya, kan Jadi lama-lama ketumpuk ya? bener ketumpuk. Ketumpuk. Jadi terus Bener. nggak kelihatan deh sama orang-orang yang Yes. lain. Ya, sampai akhirnya dia harus reply lah. Jadi itu wah berantakan banget lah. Dan suasananya itu jadi nggak kondusif untuk belajar gitu loh. Ya kan? Kayak whereas you're trying to learn or you're trying to ask a genuine question, jadinya tuh ada banyak noise banget gitu di tempatnya. Iya. Ya jadi dari situ sih aku waktu itu tektokan sama teman-teman SMA aku, namanya Michael Englo. At that time dia itu sedang bekerja di Google Canada. Kita Wow, berdua keren. ini ya udah kita iseng-iseng aja. Ini kita coba yuk bikin kayak at that time sih kita bahasnya let's make kayak Stack Overflow buat Indonesia gitu. Khusus everything is Indonesian based. Kita punya moderator juga orang Indo. Semua topik-topiknya bahasa Indo. Dan at that time pikiran kita mungkin kita bisa niche kan. Contohnya kan kalau di Indo itu kan the programming framework, programming language-nya tuh, they tend to settle around one bubble, ya kan? Jadi dari situ kita iseng aja gitu, kita build Kotakode version 1 in our own spare time, terus kita rilis gitu, kita make it public. At that time aku ingat banget, aku share cuma ke Facebook group, kayak by the way ini kalau tempat alternatif tanya jawab bisa nih ke kotakode.com gitu. Terus dari Facebook group itu lumayan ingat banget kayak Banyak ketika rilis antusias ya? Gitu. ya lumayan kayak ada lumayan banyak orang yang cari alternatif gitu kan. Ada yang tiba-tiba pada sign up and kayak before I know it some people start asking question gitu. And obviously kan pasti awalnya banyak bug ya kan, and kita build iteration from that. But yeah kayak terus lama-lama ya ada juga nih potential for growth kan di Kotakode kan. Dan juga kita juga dapat kayak even big companies kayak yang pembelajaran gitu, mereka mulai start reaching out to us, ini Kotakode apaan gitu, kok kalian seru banget sih gitu. Baru situ dari at that time I decided to fly back to Indo.
Dan memang aku kan dari dulu kan udah pengen balik ke Indo juga kan, tapi kayak lagi cari ya kayak if I wanna go back to Indo, I wanna have something dulu gitu. Jadi ya Kota Kode sih akhirnya dikembangin. Kira-kira gitu sih brief story-nya. Wow, keren banget ya Karin ya. Berarti kalau misalkan dari yang Kak Peter mention tadi itu mungkin kita perlu inform dulu nih ke teman-teman Digicode bahwa Kak Peter ini kuliahnya di luar negeri ya Kak? Yap. Benar. Di University of Toronto, benar nggak? Yes, benar. Saya di Canada, University of Toronto. Saya jurusan computer engineering ya. Oh, dan kalau misalkan dari riset-riset di LinkedIn nih, Karin nih, untuk Karin juga nih, biar kamu tahu, IPK-nya 3,94 loh Karin. Wah, gila. Hebat banget, Kak. Saya dulu lumayan nerd sih pas sekolah. Ya, kerjanya belajar terus. Emang harus gitu nggak sih, Kak? Iya. Sebenarnya saya nggak rekomen sih kalau saya. Gitu. Ya kalau saya ngomong-ngomong sama intern saya ya yang di Kota Kode kan mereka selalu like one of the most common questions yang orang ada kan does GPA matter ya kan, does score matter. Dan for me personally misalnya I bisa go back in time, I would have used that time to look for more work experience ya kan, maybe kayak find an internship, find a software development internship somewhere else gitu sih kira-kira. Tapi bukannya Kak Peter ada pengalaman intern juga sebelumnya? Ada. Tapi kan misalnya di compare nih sama kayak teman saya, contohnya si Michael Englo ini, kita tuh bener-bener beda banget lah kita berdua ini hidupnya. Kayak dia ini tipe-tipe orang yang focus on gaining work experience. Jadi tuh selama dia kuliah dia tuh kerja di sini. Whereas I benar-benar fokus on the theory fundamentals dari sekolah gitu loh. Tapi mungkin itu kali Kak yang melengkapi Kak Peter dan Kak Michael juga. I guess somewhat like that sih bisa dibilang. Saling melengkapi satu sama lain kan. Iya. Tapi Kak Peter boleh dong diceritain sedikit kayak kuliah di luar negeri tuh gimana sih dengan jurusan tersebut itu gimana sih pengalamannya? Okay, so I think definitely karena aku belum pernah kuliah sini, jadi mungkin aku kurang tahu juga ya. Tapi kalau based on my interactions with the people here, karena kan aku juga sering tanyain kan, kira-kira kuliah di kuliah di luar negeri versus kuliah di Indo tuh gimana sih bedanya? Dan I think one of the biggest difference adalah I was fortunately I'm in a fortunate position di mana aku ini tuh bisa ngobrol langsung ataupun diajarin dengan world class researcher, professor, lecturer, ya kan. Contohnya nih, as an example, kayak kan aku kan dulu kan di U of T itu, University of Toronto itu kan aku kan ada ambil beberapa machine learning courses, ya kan. Dan kalau kalian di dalam bidang machine learning, kalian pasti pasti kalian tahu ada sosok namanya Geoffrey Hinton, ya kan. Profesor Geoffrey Hinton adalah bisa dibilang dia tuh sempat dipanggil grandfather of AI karena dia ini yang bikin AI famous again, namanya Geoffrey Hinton. Dan what's crazy is that ketika aku di U of T, aku tuh sempat even beberapa kali di guest lecture oleh si Profesor Geoffrey Hinton ini, the orang yang istilahnya seluruh dunia tuh kenal dia sebagai this grandfather of AI, and I get the chance to have him like right in front of me teaching me gitu. Dan itu cuma satu example doang kan, dan ada banyak lagi gitu. Kayak contohnya, a few of the optimization course, itu tuh yang bikin tuh, contohnya nih, misalnya kalian buka Python sekarang nih, Python, kalian install TensorFlow. TensorFlow kan kayak framework for machine learning ya. Di TensorFlow itu, some of the libraries, contohnya the famous one is called the Adam Optimizer. Itu tuh basically kalau kalian buka tutorial pasti pakai that function, Adam Optimizer ini. Itu tuh yang ajarin, itu dia tuh dulu yang bikin ini, itu profesor aku. Gitu. Like that's, jadi I think itu adalah salah satu the biggest difference ya. Dimana karena mereka saja yang udah ngajar, jadi tuh udah, dari segi inspiring, dari segi, itu tuh beda gitu loh. Dan kenanya juga beda sih, I feel. Jadi lebih langsung berinteraksi dengan expertnya langsung gitu ya Kak, lebih banyak interaksinya gitu ya.
dengan Yeah, expert, dengan apa namanya, dosen-dosen gitu yeah. kan, lecturer-nya Ya, gitu. bukan interaksi doang sih, tapi Hmm. kayak juga even the research gitu loh. Kayak kita tuh, Hmm. like kalau kalian ke maybe bukan computer science doang ya, tapi kayak even other field, contohnya kayak mechanical engineering, civil engineering, itu tuh semua tuh benar-benar cutting edge research, right? So you get to be part of the forefront of the leading research gitu loh. Jadi itu wawasan kalian juga kebuka banget gitu. Like you get to see what is being built gitu to the kayak in the future. Itu sih kira-kira, I guess. Nah, terus berarti dari awal Kapiter itu memutuskan untuk kuliah di luar negeri, apakah Kapiter udah tahu nih bahwa Kapiter akan dapat benefit-benefit itu? Good question. Actually, not ya. Ini tuh something yang I baru ngerasain kayak ketika, like one of the first few classes di sekolah, di kuliahan. Tapi before that, kayak sebelum aku sekolah di luar negeri kan pikirannya ya oke lah rankingnya lumayan bagus di seluruh dunia. Dan di itu doang di otak aku gitu. Tapi actually what's more important adalah the 5 year experience di ketika aku lagi di kuliah gitu sih. The people I've met, teman-teman aku ketemuin, some of them are beberapa dari teman aku sekarang tuh udah kerja di kerja di Google Brain, leading research ini. Kayak kadang aku juga lihat di LinkedIn tuh mereka publish papernya about new deep learning. Jadi otomatis I think ketika aku tuh masuk sebuah environment kayak U of T gitu tuh, my network, my wawasan, my everything sih kayak I think it really affected me. Kalau kata orang Kapiter di sini, network is the new currency ya. Yeah, I agree. Nah, berarti saat itu nih, berarti Kapiter dan Kak Michael waktu itu posisinya masih di Kanada dalam membangun Kota Kut ini. Nah, yang bikin kayak kontennya dan segala macam untuk disebarkan gitu ke grup-grup waktu itu tuh gimana tuh Kak prosesnya? Yeah, I mean, ada yang bilang kan kalau kayak seorang CEO itu kan kayak they have to do everything, right? Jadi at that time ya itu aku aja semua, ya kan? I had to learn everything from scratch gitu. At that time you can imagine kayak we both are like engineers. Kayak aku kan juga engineering, Michael English juga engineering, and like I have no clue kayak what is even marketing, apa sih konten marketing gitu-gitu kan. Jadi ya aku harus pelajarin sih. Dan for me, kalau buat aku sendiri ya pribadi, the fastest way for me to learn adalah untuk melihat contoh-contoh orang lain yang udah sukses gitu loh. Jadi at that time aku ada beberapa example yang aku pengen ngikutin aja gitu kan. Contoh di Facebook, misalnya ada produk baru nih. Contohnya nih waktu itu kan ada beberapa company yang mereka ada Facebook page sendiri. Oh oke, let's build a Facebook page, ya kan. Ada Instagram. Oh let's build an Instagram. Ya kayak gitu sih. Tapi kalau to answer back your question, awal-awal ya itu aku semua gitu. Aku tulis, aku join grup tuh. Aku sempat ada kayak cari all the list of programming groups on Facebook. Aku masuk satu persatu. Terus di situ aku belajar tuh. Nah, di situ aku juga belajar namanya soft selling sama hard selling, ya kan. Kalau langsung masuk, join Kota Kode, di spam nggak ada yang masuk, ya kan. Nah, jadi aku juga belajar tuh kira-kira, how do I get into a network. Jadi pertama harus be a part of the community, harus kontribusi dulu, baru pelan-pelan kita salurin, by the way Kota Kode gitu. Jadi yeah, it's been an interesting few months. Kayak untuk aku pribadi, aku juga always learn a lot, apalagi dari our talented interns right now. It's been fun. Nah, ini juga menarik nih Kak Peter. Kalau misalkan gini ya, kalau misalkan orang-orang ngelihat dari luar tuh kadang-kadang CEO, wah keren banget CEO gitu. Yang mereka lihat tuh itu aja, wah keren banget CEO gitu. Tapi sebenarnya gimana sih Kak jadi CEO itu kayak gimana tuh? Jadi chief of everything gitu. Itu gimana tuh Kak? Ya. Jadi first of all untuk aku pribadi, gila aku tuh nggak suka banget ya dipanggil CEO. It sounds so wrong gitu loh. Kayak in my opinion, like kan aku dulu juga pernah kerja di IBM kan. Dan in my head, seorang CEO tuh they carry so much weight and a lot of experience. And I feel like at this point, although kayak aku punya posisi secara legal adalah seorang CEO, tapi aku tuh merasa sama sekali nggak ada apa-apanya gitu
dibandingin like the some of the real CEOs that I've met, ya kan. Jadi ya kalau orang panggil CEO, oh it just sounds so weird gitu loh. Kayak because in my opinion kan aku juga lagi belajar kan, like it's problem solving lah. Every day new problem come and it's basically about how I can solve it, ya kan. Tapi going back to your question mengenai CEO ya, tadi pertanyaannya apa? Sorry, gimana sebenarnya jadi CEO itu gimana sih? Maksudnya Right. kayak gitu. Maksudnya kayak yang Kak Peter tadi mention bahwa banyak banget permasalahan setiap harinya pasti yang datang ke Kak Peter itu sendiri gitu. Terus kayak gimana gitu? Dalam satu hari itu Kak Peter tuh gimana? Wow, oke. Ya, jadi kalau contoh di Kota Kode sekarang ya, itu bisa dibagi jadi, kita kan udah ada beberapa tim. Kita udah ada marketing, business development, kita juga ada engineering, kita juga ada product, kita juga ada UI UX, sama satu lagi kita baru bikin namanya SEO, kayak SEO kan. So I think as a CEO, you have to know a little bit of everything, ya kan? Not necessarily everything dalamnya, tapi you do have to understand the important parts of it, ya kan? I think one of the biggest job juga sebagai CEO adalah untuk motivasi, ya kan? Kita juga harus bisa motivasi orang supaya kita bisa, we put in the amount of effort every how many hours per day. Kalau orang itu kalau kita nggak dijaga, orang punya sanity itu juga bakal lama-lama bisa burn out, ya kan? Jadi that's also part of the job. Aside from the already ada problem seperti kayak contohnya, let's say how do we grow our social media, how do we grow our traction, this kind of thing, banyak banget kan pemikiran CEO. Jadi, it's been, I think, very hectic ya kalau seorang CEO ya. Harus bisa juga multitask, harus bisa juga context switching. Jadi you can switch from now you're doing engineering, in the next hour you harus dapat update dari tim business development. You harus balik lagi ke UI UX, design thinking. So gitu sih. Jadi I think as a CEO you have to know a little bit of everything, but not necessarily kayak secara vertikal itu kamu harus tahu semuanya. Gitu sih. Nah, terus nyambung lagi nih Kak Peter. Kota Code itu baru ada Juni 2020, benar kan? Iya, jadi as I said kan itu kan ketika kita baru launching-an. Tapi I think ketika kita baru serius itu adalah ketika aku balik ke Indonesia around I would say around August sih. Ketika itu baru benar-benar dijalanin. Nah, dari Agustus 2020 itu berarti kan sudah pandemi ya? Iya. Nah, sudah pandemi dan sekarang maksudnya dari rentang waktu Agustus 2020 sampai sekarang Maret 2021, sekarang Kota Code itu sudah punya 20.000 followers. Nah, apa sih tantangannya untuk Kak Peter sendiri kayak maksudnya membesarkan komunitas yang maksudnya bisa dibilang cukup berhasil gitu Kak. Udah 20.000 followers dalam waktu yang sesingkat ini gitu di tengah pandemi ini tuh gimana? Oke. Ini Instagram kan 20.000 kan? Iya. Untuk Instagram ya. Jadi untuk Instagram gini ya. Jadi kan as I said kan I think one of the best ways for me to learn and I think for anyone in general ya adalah untuk mengambil contoh yang udah successful, lalu kita ikutin aja, gitu kan. Jadi contohnya untuk Instagram sendiri, how we get, ya bisa dibilang sih orang juga lumayan surprise ya, kok Kota Kode bisa cepet banget gitu, bisa sampai 20.000 follower, dan juga kita punya likes per posting itu juga ribuan, ya kan, even comment-nya juga rame. Ya itu kita juga, untuk aku sendiri sih pribadi, aku selalu kasih tahu tim, oke, kita ada nggak nge-benchmark Instagram orang lain, ya kan. Kita dari situ baru kita ikutin aja. Contohnya nih, postingan harus konsisten, ya kan, every day nggak boleh ada bolong, karena Instagram punya algoritma tuh mereka they like accounts that are active and consistent, ya kan, dan juga dari situ baru kita tuh bisa bikin tailor beberapa post, contohnya beberapa post untuk kita bikin postingan yang narik engagement, narik komen, kita bikin postingan yang untuk ini, kita bikin postingan, jadi kita juga ada planningnya. I think the biggest challenge ya secara pandemi, I would say itu sih, karena kita semua kan work from home ya. Jadi kita juga secara komunikasi tuh semua harus lewat Zoom lah, lewat WhatsApp call lah, which I think itu tuh jadi a little bit of an obstruction ya. Kalau kayak contohnya kan misalnya kita semua di satu office, misalnya kita ada pertanyaan,
tolong dong ini gimana sih? Tolong tarikin data ini dong. Tolong hitungin ini Bisa dong. langsung nanya gitu ya, Kak, ya? Iya, jadi tuh, having that, kayak kita karena kita udah nggak ada luxury ini di pandemi, saya rasa itu one of the biggest drawback sih ya, karena kita nggak bisa ketemuan, jadi kita semua dari rumah aja gitu. Oke, nah untuk, tadi kan Kak Peter ini ya, back to CEO lagi deh jadinya. Tapi aku ada pertanyaan yang penasaran juga. Mhm. Apa namanya, gimana sih Kak caranya manage tim ketika, pandemi gini, agak susah nggak Kak dengan itu? Yeah. I think the biggest key is one, communication. Karena kita udah susah ketemu, so obviously the most important thing is to maintain a constant communication with each everyone. Jadi contohnya kalau di kota aku sendiri, kita ini ada everyday kita ada call, 10-minute call, it's called a daily stand up, di mana kita cuman kayak sharing aja, kayak what I did yesterday, hari ini aku mau ngapain dan apakah aku ada kendala, gitu loh. Having that simple 10-minute meeting per day itu tuh udah membuka sebuah kayak room di mana orang tuh bisa saling tektokan. Oh ya, by the way, nanti ini aku perlu ini ya. Nanti kita bisa kita call lagi ya, gitu loh. Jadi having that constant time period untuk kita semua bisa kumpul tuh itu helpful banget. Number two juga, definitely kita harus make sure kalau kita ini saling membantu. Jadi for me personally di grup kita masing-masing di Kota Kode ini aku selalu kasih tahu mereka, by the way ini kita semua kalau ada pertanyaan langsung tanya ya, jangan malu-malu gitu loh. Jadi kita juga be open and transparent gitu loh. You wanna ask about anything, silahkan juga lempar di grup aja gitu. Jadi semua orang bisa baca ya kan. Kira-kira gitu sih. Kalau dari timnya sendiri sebenarnya udah berapa orang sih Kak Peter? Oke. Kita I think udah around 23 ya, 23 people. Ada combination dari full time dan juga ada beberapa intern. Banyak juga ya. Iya, lumayan ya, udah 30-an orang ya? 20 tadi. Iya 20, 20-an Iya, orang. lumayan banyak. Nah, tapi kalau misalkan goals ke depannya dari Kota Kode nih apa Kak Peter? Ya, jadi kan, kita kan lagi ngebangun juga kayak yang itu kan, yang feature yang job itu kan yang saya bilang. Kita tuh pengen, we wanna be like we wanna create like this hiring platform karena kita juga udah identify a lot of problems right now in the hiring industry, especially in tech. Aku sendiri udah interview lebih dari 30 technical recruiter dari Gojek, Tokopedia, semuanya lah. Aku udah ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan kita udah identify sebuah pattern sih, kira-kira pattern di mana kita bisa make their life easier gitu. Dan juga kan, Indonesia ke depan kan, we're gonna be generating a lot of tech talents. Maybe not now, but I think I'm very optimistic in the next 4 or 5 years kita ini bakal generate a lot of tech talent. Jadi, Kota Kode kita tuh mau menjadi sebuah wadah gitulah untuk programmer semua bisa join kita. You wanna get more kayak you pengen belajar, you pengen increase your personal branding, you ingin cari kerjaan, itu tuh semua di Kota Kode gitu kira-kira. Wah, berarti upcoming programnya juga banyak ya Kak Peter ya? Ya, yap. Ada beberapa. Tapi kalau misalkan boleh di-mention lagi nih Kak Peter, kayak program-program yang sekarang ada yang menarik banget mungkin untuk kayak fresh graduate apa, untuk yang masih kuliah apa gitu, atau untuk yang baru-baru kerja tuh apa gitu. Boleh di-mention lagi Kak Peter. Program apa tuh? Program kayak gimana? Program-program yang dimilikin Kota Kode. Oh, maksudnya kayak feature-feature-nya gitu? Iya, betul. Iya. I see. Kalau feature-feature-nya kan, I guess kalau untuk orang kuliah ya, kan mereka kan pasti, after kuliah kan pasti mereka udah mau cari kerja. Jadi personal branding is an important thing. Jadi Kota Kode ini kita juga menyiapkan sebuah tempat ya, di mana orang tuh bisa increase their personal branding sebagai programmer melalui blogs, melalui active in community. Ya jadi dan kita juga di Kota Kode ini kita udah build sebuah user profile di mana kita ini bisa menunjukkan all the things that you've contribute in Kota Kode. Dan itu tuh semua tuh kita udah di backup oleh beberapa technical recruiter yang kita tanya-tanyain kira-kira ini misalnya orang ada info ini tuh ngebantu nggak sih? Will it help this person get a better job? Kayak gitu sih. Jadi I think Kota Kode juga bisa digunakan seperti itu ya untuk orang-orang kuliah. Actually sama orang untuk kerja juga bisa sih. Karena
kalau di Kota Kode untuk saat ini kan kita juga udah beberapa orang yang udah work ya. Contohnya beberapa dari Shopee, ada engineer dari Shopee, dan mereka ini menggunakan Kota Kode karena one, mereka pengen help the community aja, ya kan. They want to give back to the Indonesian programmers. Dan yang number two, ya mereka juga definitely still want to also increase their personal branding juga throughout the internet, ya kan. Karena in Kota Kode kan once you contribute, it lives in the internet forever kan. Jadi kayak mereka nulis blog, mereka nulis tutorial, so on and so forth sih, kira-kira kayak gitu. Oke, Karin ada yang mau ditanyakan lagi ke Kak Peter? Tadi aku scroll bentar ke Kota Kode, dan ini tuh seru-seru banget ya, maksudnya community partnernya juga ada banyak, terus aku ngelihat di sini ada komunitas untuk berbagai bahasa, ini keren banget sih, maksudnya amazing banget. Jadi benar-benar yang dari pemula itu biasanya sih kalau dulu ya aku pas masih kuliah sih emang benar-benar kayak yang nyari anak Stack Overflow banget lah ya. Lihat dari situ itu benar-benar kesempatan bagus buat teman-teman di G-Code yang misalkan lagi belajar atau mulai programming, atau bahkan kalau pas kita masih kerja itu kita masih nyari-nyari cara-cara gimana caranya bisa begini begitu memecahkan berbagai masalah tuh juga masih gitu. Maksud aku keren banget sih. Nah, Kak Peter boleh dong ngasih tips nih, kayak kasih tips untuk anak-anak muda di Indonesia nih gimana gitu supaya bisa punya karir yang cemerlang, supaya bisa menggapai mimpinya gitu. Dari Kak Peter gimana tips-tipsnya? Oke, I think kayak being part of a big huge community ya, kayak Kota Kode, dan aku kan juga join komunitas lainnya. Salah satu yang aku temukan dari orang-orang tuh, mereka tuh takut, kebanyakan mereka takut, ataupun mereka merasa minder gitu sama orang dari luar, ya kan. And I think that's one of the biggest problem sih, karena udah rasa takut gitu, jadi mereka tuh jadi nggak berani explore gitu loh. Padahal menurut aku tuh banyak banget orang-orang Indo tuh yang pinter banget. I've met some of the people in my team di Kota Kode tuh, they are some of the smartest engineers I've met, believe it or not, ya kan. Jadi tuh ya itu sih, jadi definitely jangan takut, dan just keep on going aja gitu. Misalnya you mau belajar something, you want terjun ke, let's say you want to jump into quantum computing, itu juga bisa gitu loh. Gitu sih kira-kira. Berarti jangan minder atau insecure duluan ya Kak Peter ya. Ya, jangan Dan minder, kayaknya itu duluan. Kayaknya itu emang ini deh. Namanya masalah terbesar gitu, dan kayak penyakit yang banyak banget dimiliki oleh anak muda sekarang itu sih, insecure dalam berbagai hal gitu. Yes, benar. Nah, thank you ya Kak Peter atas insight-nya hari ini tentang Kota Code-nya gitu. Jadi untuk teman-teman di G-Code yang yang bisa langsung dilihat-lihat lah habis ini lewat Instagram-nya mungkin Kota Code, dan apa aja platformnya Kak Peter? Jadi kan kita ada website sendiri ya, kotakode.com. That's our main website. Tapi kita juga, we exist in multiple social media. Kita ada Instagram, kita juga ada YouTube. Ya, kita YouTube ini, actually hari ini kita tiap Sabtunya tuh kita ngadain sebuah acara webinar, live webinar, di mana kita undang orang-orang keren, pakar-pakar programmer di Indonesia, dan kita interview mereka kan. Kita juga pengen cari tahu, we want to know more about them gitu. Dia adalah kita pengen inspire orang juga, definitely kan. Kita pengen inspire orang. Dan for me personally, I want to tell people that programming itu nggak gitu susah. Dan for most people, karena mereka tuh lihat, wah jadi programmer kayak kok jauh banget ya. But it's actually not that far gitu loh. Kalau kalian kayak I want to help people kayak jadi kelihatan tuh kayak being a programmer tuh nggak gitu susah. Kamu buka YouTube-nya tutorial udah banyak kan, for example. Going back to Kota Talks, hari ini contohnya kita ada speaker namanya Veren. I don't know if I'm saying her name correctly. Nah, dia tuh juga, dia tuh lead cyber security juga gitu. And I think we're having this very interesting talks kayak gini every week. So feel free to join our YouTube, subscribe juga ke YouTube channel kita, dan juga kalau mau latest update ya follow IG kita aja sih di Kota Kode. Nah, berarti boleh langsung dikepoin ya semua social media platformnya Kota Code, karena pasti program-programnya atau kayak konten-kontennya berguna banget ya Karin ya.
Iya, apalagi buat anak-anak fresh graduate gitu atau anak-anak kuliah, pasti kalian banyak Mhm. akan apa namanya, nanya-nanya kan tentang kayak Yes. isu-isu gitu dan bisa langsung tanya jawab loh di community-nya Kota Kode. Mhm. Amazing banget kan? Nah, thank you banget Kak Peter ya udah main-main hari ini ke podcastnya Girls Code. Ya, oke, thank you juga ya udah ngundang. It's my pleasure. Thank you Sama-sama, Kak Peter. Iya, Kak. sama-sama. Nah, Hmm. jangan lupa nih teman-teman Digicode, WhatsApp Digicode akan mengudara setiap hari Senin jam 7 pagi dan bisa teman-teman Digicode akses di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan YouTube. Dan untuk kalian yang ingin bergabung dengan Girls Code, langsung cek IG dan Twitter kita di @girlscodeofficial. See you Digicode on our next episode. Bye. Bye-bye. Yes.